Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Samaraji Wangga, mahasiswa pada program studi S1 Akuntansi di UVPBM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Negara terhadap Kualitas Laba Perusahaan pada perusahaan milik pemerintah yang terdaftar pada Bursa Saham Indonesia pasca COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dari pentingnya kualitas laba pada suatu perusahaan. Kualitas laba pada perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut yang pada tahun 2007, faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, likuiditas, persistensi laba, dan pertumbuhan laba. Nah, pada struktur kepemilikan, kita mengenal ada dua tipe perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Untuk perusahaan milik negara, selain memiliki tujuan untuk mencari profit seperti perusahaan swasta, mereka juga menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. Itu menurut Perpul nomor 2 tahun 2002. Selain itu, menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003, jika penugasan kepada BUMN menurut kajian finansial tidak visible, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN. Nah, di sini kita dapat melihat jika perusahaan BUMN memiliki beban lebih dalam menyelenggarakan operasionalnya dan juga, tetapi juga memiliki kemudahan dari kedekatannya dengan pemerintah dan juga adanya kompensasi dari pemerintah. Nah, untuk hubungan antara kualitas laba dan perusahaan milik negara, telah diteliti sebelumnya oleh Jenny et al. Pada tahun 2011 yang menyatakan jika BUMN atau perusahaan milik negara memiliki keuntungan khusus atas koneksi politik yang dimiliki ke pemerintah, sehingga memberikan kemudahan akses atas kredit kepada perusahaan. Tetapi, kontras dengan kemudahan itu, eh, kinerja keuangan pada BUMN seringkali memiliki performa yang jauh jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Itu yang diteliti oleh Wu dan Xiu di China pada tahun 2022. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini dimulai oleh pengguna laporan keuangan, yaitu masyarakat dan yang lainnya, yang menggunakan laba sebagai dasar keputusan. Padahal eh, tidak seperti seharusnya demikian, karena bisa jadi laba yang dilaporkan tidak berkualitas karena ada manipulasi atau lainnya. Nah, penelitian menjadi semakin menarik ketika peneliti memasukkan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta ke dalamnya, di mana perusahaan milik negara lebih memiliki cenderungan untuk memanipulasi laba. Ini yang dinyatakan oleh Ben Nasser et al. Pada tahun 2015. Di sini kita dapat melihat jika kualitas laba atau evaluasi pada kualitas laba menjadi penting untuk dilihat dalam melihat kualitas atau kinerja daripada suatu perusahaan. Nah, untuk pertanyaan penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama eh, mempertanyakan apakah kepemilikan negara pada suatu perusahaan memiliki korelasi positif pada kualitas laba pada perusahaan tersebut. Yang kedua, apakah tingkat persistensi laba akan berbeda di perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Yang ketiga, apa tingkat konservatisme akuntansi akan berbeda pada perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menguji pengaruh tingkat kepemilikan negara pada kualitas laba di perusahaan milik negara dan swasta. Yang kedua, menguji tingkat kepresidensi laba pada perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia. Yang ketiga, menguji tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan milik negara dan juga perusahaan swasta di Indonesia. Untuk ruang lingkup penelitian, yang pertama, sampelnya menggunakan perusahaan yang tercatat di IDX pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk variabel independen pada penelitian ini menggunakan kepemilikan negara, variabel dependen persisten dan konservatisme, variabel kontra menggunakan ukuran perusahaan dan return aset dan rasio leverage pada perusahaan itu sendiri. Untuk landasan teori pada penelitian ini, kepemilikan yang pertama untuk kepemilikan pemerintah. Kepemilikan sendiri menurut Gleason et al. Pada tahun 2000 dibagi menjadi kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan institusi non keuangan, dan kepemilikan pemerintah. Nah, kepemilikan pemerintah sendiri ini cenderung lebih sering digunakan untuk diboncengi adanya tujuan-tujuan politis oleh pemerintah, sehingga terjadi perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan, entah karena adanya kemudahan dan tugas tambahan dari pemerintah. Teori yang kedua yang digunakan adalah agensi teori. Teori ini membahas adanya konflik kepentingan karena adanya
eh, konflik kepentingan karena adanya konflik kepentingan yang dimiliki oleh pemilik dan manajemen pada perusahaan. Pemilik di sini adalah dalam hal ini dapat sebagai negara dalam perusahaan milik pemerintah ataupun swasta pada perusahaan swasta, dan agennya adalah manajemen. Untuk kualitas laba, menurut Payment Engine pada tahun 2002, kualitas laba merupakan indikator yang bagus dan berkelanjutan untuk mendapatkan masa depan perusahaan. Nah, karakteristik dari laba berkualitas menurut Waryanto dan Rusidi pada tahun 2014, yang pertama mampu menggambarkan kinerja pada perusahaan dengan akurat, yang kedua memiliki kemampuan untuk memprediksi kinerja yang dimiliki perusahaan di masa mendatang, yang ketiga bisa digunakan sebagai alat yang teruji untuk penilaian kinerja pada perusahaan. Itu menurut Warren dan Rusdi tahun 2015. Untuk persistensi laba, laba bisa dikatakan menjadi laba yang berkualitas jika bisa mempertahankan persistensinya dan mempunyai kemampuan prediktif untuk memperkirakan kondisi perusahaan di masa depan. Menurut Dejo et al. Pada tahun 1995. Untuk pemanfaatan persistensi laba sebagai eh, suatu cara dalam mengukur kualitas laba dilatar belakangi oleh karakteristik yang dimiliki oleh persistensi laba, yaitu prediktif dan relevan. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Jonas dan Blanchard pada tahun 2022. Landasan teori selanjutnya, konservatisme akuntansi. Menurut Suarjono tahun 2010, konservatisme akuntansi merupakan tindakan atau sikap pada suatu kondisi ketidakpastian yang mendasari suatu pengambilan keputusan dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi terburuk pada ketidakpastian tersebut. Menurut Raj dan Taylor pada tahun 2015, konservatisme secara konsisten dapat membantu peningkatan pada corporate governance pada perusahaan serta meningkatkan ketelitian laporan keuangan dengan memberikan informasi yang lebih relevan. Nah, penggunaan konservatisme akuntansi sebagai proksi kualitas laba pada penelitian telah dilakukan oleh Bell dan Shivakunomar pada tahun 2005, Dejo, dan Scran pada tahun 2010, dan Gayo dan Pinto pada 2018. Nah, yang terakhir, landasan teorinya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, pada akhir 2019, saat terjadinya perang dagang antara China dan Amerika Serikat, Indonesia perekonomiannya relatif stabil dan resilient, dengan penurunan tingkat pengangguran dari 5,3 sampai 5,27%, dan pertumbuhan Purchasing Manager Index dari 51,2 ke 5,8. Nah, setelah itu ada COVID-19 melanda negeri kita dan muncullah peraturan pemerintah nomor tahun 2022, nomor 23 tahun 2020, yang berbunyi berisi tentang paket pemulihan ekonomi nasional yang menguntungkan BUMN karena adanya penanaman modal negara sebesar 20,5 triliun dan tambahan investasi modal sebesar 29,65 triliun. Nah, untuk hipotesis penelitian ini, yang pertama, perusahaan milik negara memiliki tingkat persistensi laba yang lebih rendah daripada perusahaan swasta. Dua, perusahaan milik negara lebih tidak konservatif dibandingkan perusahaan swasta. Kerangka penelitian yang diambil dari hipotesis tadi yang dapat dilihat pada layar. Untuk metodologi penelitian, metode penelitiannya kuantitatif deskriptif, jenis data, data sekunder, populasi penelitian, perusahaan yang terdaftar di IDE pada 2018 sampai 2022, dengan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria seperti yang ada di layar. Melalui kriteria tersebut, penelitian mendapatkan 34 perusahaan sampel. Pengukuran variabel yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, variabel independen DSOE, menggunakan variabel dummy, perusahaan milik negara 1, perusahaan swasta 0. Variabel dependen, persistensi laba, dengan pengukuran seperti yang ada pada layar. Konservatisme juga dengan pengukuran seperti yang ada di layar, dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada pengukuran ukuran perusahaan, return on asset, dan leverage dari perusahaan tersebut. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 2 kali regresi untuk 2 hipotesis. Model regresinya dapat dilihat pada layar. Untuk statistik deskriptif juga tertera pada layar. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ada
pengujian, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan statistik T. Hasil penelitian dan pembahasan. Sampel penelitian ini terdiri dari 34 perusahaan dengan jumlah periode pengamatan 55 tahun, sehingga total sampel yang didapatkan pada penelitian ini adalah 170 sampel. Hasil penelitian dan pembahasan untuk hasil deskriptif statistik dapat dilihat pada layar dengan rincian pada nilai minimum pada setiap variabel, maksimum, min, dan standar deviasi dari setiap variabel. Untuk uji normalitas, kami melakukan uji normalitas 2 kali karena terdapat 2 hipotesis yang memerlukan 2 kali regresi. Pada keduanya, data terdistribusi secara normal dengan signifikasi di atas 0,05. Untuk uji multikolinearitas, kami juga melakukan 2 kali uji untuk hipotesis pertama dan kedua, dengan hasil tidak terjadi multikolinearitas terhadap setiap variabel pada kedua pengujian. Untuk uji heteroskedastisitas, yang pertama untuk hipotesis 1, di sini tertera jika nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada hipotesis 2 juga demikian, nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada data. Uji autokorelasi kami melakukan 2 kali untuk 2 hipotesis. Yang pertama, pada hipotesis pertama, terdapat kesimpulan tidak terjadi autokorelasi karena telah memenuhi syarat uji. Hipotesis kedua juga demikian dengan tidak terjadi autokorelasi pada data. Untuk pengujian hipotesis, yang pertama adalah pengujian atas koefisien determinasi pada hipotesis 1. Di sini, nilai adjusted R-square bernilai 0,103 yang bermakna variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 10,3%. Pada hipotesis kedua, nilai adjusted R-square-nya bernilai 0,630 yang bermakna jika variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 63%. Sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk ke dalam perhitungan regresi. Pengujian keduanya adalah uji signifikansi F dengan hasil seperti demikian. Pada hipotesis 1, nilai signifikansi kurang dari 0,005 yang bermakna variabel independen pada model regresi memberikan pengaruh signifikan secara simultan. Pada hipotesis kedua juga hasil yang sama ditemukan jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yang berarti variabel independen mampu memberikan pengaruh signifikan secara simultan kepada variabel dependen. Pengujian hipotesis selanjutnya adalah uji signifikansi T dengan nilai di sini pada hipotesis 1 didapatkan nilai signifikansi pada variabel dummy SOE, yaitu variabel independen kita, lebih besar dari 0,05 dengan koefisien T negatif 0,421, yang mana karena tidak adanya signifikansi statistik, hipotesis pertama ditolak. Pada hipotesis kedua, kita melakukan uji signifikansi T. Di sini didapati nilai signifikansi pada variabel dummy SOE, variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel konservatisme atau dependennya lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien T negatif 1,971. Pada variabel ini, hipotesis 2 diterima karena terdapat signifikansi pada pengaruh variabel independen dan kepada variabel dependen dan data berkorelasi negatif terhadap variabel independen. Kesimpulan untuk penelitian ini, yang pertama, hipotesis ke-1 tidak terdapat perbedaan yang signifikan konsistensi laba pada perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Yang artinya hipotesis pertama pada penelitian ini tertolak. Hipotesis kedua, konservatisme pada perusahaan milik negara lebih rendah daripada konservatisme pada perusahaan swasta, yang mana pada penelitian ini menerima hipotesis kedua. Batasan dan saran. Batasan yang terjadi pada penelitian ini, yang pertama, terdapat porsi kualitas laba yang belum dipakai seperti manajemen laba dan estimasi anak keluar. Yang kedua, penelitian menggunakan sampel pada perusahaan yang hanya tercatat di IDX.
Yang ketiga, variabel untuk mempresentasikan kepemilikan negara masih menggunakan variabel dummy, belum mencantumkan persentase kepemilikan sesungguhnya. Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti pada penelitian ini, yang pertama, untuk menggunakan proxy kualitas laba yang belum dipakai oleh peneliti, seperti manajemen laba dan pengestimasi anak ruang. Yang kedua, menambah sampel dengan memasukkan perusahaan yang belum go public. Yang ketiga, menggunakan komponen persentase kepemilikan negara sebagai variabel dalam penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.